Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji, kita mau meninggikan nama Tuhan. Meskipun mungkin ada sebagian di antara kita yang tidak bisa berkumpul bersama di gereja, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Allah yang kudus. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak kita sembah. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu. Kami sujud menyembah-Mu. Setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan saat ini Tuhan, kami rindu memuji Engkau, kami rindu meninggikan nama-Mu yang kudus Tuhan. Mari Roh Kudus kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Haleluya Yesus. Glory Jesus.
nyatakan dengan segenap hatimu. Kau yang layak, yes, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Hanya pribadi-Mu Yesus, Kau layak disembah, ditinggikan untuk Lagi-lagi katakan Kau yang layak kami sembah. Yes, hanya pribadi-Mu. Kau layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak terima pujian pengagungan kami pada saat hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun keadaan kami, apapun kondisi kami Tuhan, kami mau tetap belajar Tuhan. Untuk kami bersyukur kepadamu, kami belajar Tuhan. Untuk kami mau tetap memuji menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau bersorak lebih lagi bagi Engkau Tuhan. Biarlah taruh roh puji-pujian, taruh roh sukacita dalam setiap mulut lidah kami Tuhan. Sehingga setiap kami umat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan sukacita Allah melawat setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, siap menari melompat bagi Tuhan. Lebih lagi kita mau katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih ingat yel-yelnya ya Bapak Ibu Saudara ya? Jemaat Galilea, sehati, sepikir, semakin serupa dengan Yesus. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, dimanapun kita, baik yang ada di gereja saat ini maupun yang ada di rumah-rumah, kita mau bersukacita, kita mau bersorak-sorai sebab Tuhan baik bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Hasil pohon zaitun mengecewakan.
katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, tetapi firman Tuhan mengatakan biarlah kita mau bersuka cita. Seperti Habakuk bersuka cita di dalam segala keadaannya. Apapun yang saat ini kita hadapi, di masa-masa sulit yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap bersuka cita. Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya. Ya Yesus, kami percaya Engkau Allah kami yang ajaib. Yes, haleluya. termulia. Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami agungkan saat ini. Terima kasih Bapa. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia sungguh baik, bahkan Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu
semusim berlalu. Haleluya Yesus Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharakan kami Tuhan. Kasih dan setiamu Tuhan, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Semusim berlalu namun Kau selalu bersama aku Tuhan. Amin Tuhan. Namun Kau selalu lihat kasih dan setiamu Tuhan, dan setiamu tak pernah layu di Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau berdiri saat ini. Kita akan menyiapkan hati kita. Tuhan sudah memeliharakan hidup kita sampai hari ini. Hari demi hari Tuhan peliharakan hidup kita. Minggu demi minggu, bulan demi bulan Tuhan sudah menolong kepada kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Musim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Benar Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, oh haleluya. Semusim berlalu, Terima kasih Tuhan. namun Kau Oh, selalu pemeliharaan-Mu dalam hidupku. Kasih dan setiamu tak pernah layu
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya ini semua bukan karena hebat dan kuat kami, tapi karena Tuhan yang mengasihi hidup kami. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Pujian penyembahan kami biarlah menjadi satu pujian yang menyukakan hati Tuhan. Dan saat ini kami menyiapkan hati, bejana hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman Allah. Urapi kami umat-Mu Tuhan, urapi kami hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman Allah. Kami siap diberkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik, yang menyertai kita. Hari ini kita ada sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, buah roh yang kedua. Kalau kemarin kita sudah merenungkan buah roh yang pertama adalah kasih. Kita akan membuka ayatnya dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Sudah ketemu? Kita baca bersama. 1, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Sudah di situ dulu ya. Kemarin tentang kasih. Bagaimana Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Galatia supaya hidup di dalam kasih, ya. Seperti orang menanam pohon, yang dibutuhkan, yang dirindukan adalah hasil atau buahnya. Demikian pula Tuhan sudah menanam kita, ya, di pelataran Tuhan, dan Tuhan mau setiap kita, umatnya, milik ketebusannya juga menghasilkan buah. Yang pertama buah kasih. Gimana kita harus mengasihi kepada Allah dengan tindakan bagaimana kita harus taat kepada firman Allah. Mengasihi sesama, bagaimana dengan tindakan yang nyata untuk kita belajar peduli kepada sesama. Dan yang ketiga mengasihi musuh, bagaimana kita harus berbuat baik, mengasihi, mengampuni. Dan yang kedua adalah sukacita, joy, sukacita. Mengapa kita harus bersukacita? Di dalam Filipi pasal yang keempat, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan baca. Mengapa kita ini harus bersukacita? Filipi 4 ayat yang keempat. Kita akan baca lagi 1, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sampai 2 kali dalam satu ayat ini, bersukacitalah. Rasul Paulus menyampaikan bersukacitalah. Surat ini ditulis bukan Rasul Paulus dalam keadaan yang zona nyaman, bukan dalam keadaan enak, tetapi ditulis pada waktu dia ada di dalam penjara, ya. Tetapi dia menyampaikan walaupun kondisinya dia dalam penjara, tapi Tuhan sampaikan lewat Paulus supaya bersukacitalah. Jadi bersukacita itu adalah perintah Tuhan. Katakan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu hukumnya wajib. Tidak bisa tidak. Perintah Tuhan. Kemarin kita belajar perintah Tuhan itu berat atau ringan Bapak Ibu? Perintah Tuhan itu berat apa ringan? Ringan, amin. Kenapa ringan? Karena kita tidak sendiri, amin. Kalau menurut kekuatan kita, aku enggak bisa kalau sendiri. Tapi karena kita ada Tuhan, ada Yesus,
ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita, maka kita dimampukan oleh Tuhan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Jadi mengapa kita harus bersukacita? Karena itu adalah perintah Tuhan, sukacita, joy. Bukan suka kalau, saudara ya. Ada bedanya sukacita kalau suka kalau. Kalau suka kalau itu sukacita kalau keadaan enak, ya. Sukacita kalau keadaan berkelimpahan, sukacita kalau keadaan untung, nek rugi gak iso bersukacita. Sukacita itu kalau lagi ketemu dengan pasangan hidupnya, wow seneng. Sukacita itu kalau lagi gajinya naik, amin. Seneng gak kira-kira? Senang. Sukacita itu kalau dapat THR walaupun sudah lewat. Haleluya, puji Tuhan yang dapat THR, yang tidak dapat THR, puji Tuhan. Sukacita itu kalau mendapatkan semuanya sehat, mendapatkan rumah, mendapatkan mobil baru, pekerjaan baru, fasilitas yang lengkap. Oh, ini sukacita. Itu adalah sukacita kalau untung, kalau dapat jodoh, kalau gaji naik, dapat THR, dapat pekerjaan. Sukacita kalau itu sifatnya hanya sementara, ya. Sifatnya hanya sementara. Kesukaan yang dari luar itu sifatnya hanya sementara. Suka kalau itu kalau rugi nggak bisa bersuka cita. Kalau enak saja bisa bersuka cita. Tetapi pagi ini kita akan belajar sukacita yang bukan kalau. Sukacita joy, sukacita bukan dari luar, sukacita yang sifatnya bukan sementara. Kalau tadi sementara. Rumah, mobil, fasilitas, jodoh, pekerjaan itu semua sementara. Apa ada yang kekal? No, tidak ada. Hanya sementara kita di dalam dunia. Sukacitanya cuma sementara kita di dalam dunia. Sebab manakala kita dipanggil Tuhan, semua yang kita dapatkan akan kita tinggalkan. Tetapi sukacita joy, sukacita yang dari dalam itu kekal Bapak Ibu. Dan hari ini yang kita akan renungkan bersama-sama. Sukacita yang joy, sukacita yang dari dalam, sukacita ilahi, sukacita yang sifatnya kekal, sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, oleh situasi, ya. Sukacita yang berasal dari Tuhan. Karena apa? Produknya dari Roh Kudus. Kan sukacita ada buah roh. Produknya dari Allah, produknya dari Tuhan, bukan dari sekitar. Sumbernya itu dari Tuhan. Kita akan melihat dalam Mazmur 43. Mazmur 43 ayatnya yang keempat. Mari kita akan baca bersama Mazmur 43 ayatnya yang keempat. 1, 3. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah apa? Sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Kalau kita baca pasal yang ke-42 sampai 43 itu ada banyak ayat yang mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku. Ada banyak hal yang membuat jiwa ini tertekan. Tetapi pasal 43 yang keempat dikatakan, aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku. Dalam kondisi tertekan sekalipun, belajar seperti ayat ini bagaimana belajar untuk bersukacita. Kenapa? Karena sumber sukacita itu adalah dari Allah. Dikatakan kan, menghadap Allah yang adalah sukacitaku. Allah itu sukacitaku. Allah itu kegembiraanku.
Walau dalam tekanan tetap bisa bersukacita. Pagi ini kita akan melihat bagaimana ciri khas, contoh ciri khas sukacita yang dari dalam itu seperti apa. Sukacita dari produk Roh Kudus itu seperti apa. Sukacita yang ilahi itu seperti apa, kita akan melihat ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, contoh Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayatnya 24. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita baca ya. Kisah Rasul 16 ayat 24, 1, 3. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Siapa mereka? Mereka berdua adalah hamba Tuhan. Mereka adalah rasul-rasulnya Tuhan, yang dipilih Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang diperlengkapi oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan firman Allah. Tetapi kita lihat untuk menyampaikan kabar yang baik, untuk melakukan kabar yang baik bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada tantangan. Manakala saudara dan saya menabur yang baik, berkata yang baik, berpikir yang baik, melakukan yang baik, bukan berarti saudara bebas dari masalah. Betul? Ada hambatan, ada tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi Paulus dan Silas walaupun menghadapi tantangan dalam pemberitaan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, keselamatan kepada banyak orang dan banyak orang yang percaya. Dan walaupun Paulus menghadapi tantangan, dia tidak gentar. Dia tidak berhenti untuk melakukan kebaikan. Walaupun sampai Paulus dan Silas ini dimasukkan ke dalam penjara. Dikatakan di dalam penjara, di sana ditaruh di ruang yang paling tengah. Rupanya ada beberapa sip ya, ada beberapa bagian, ada depan, tengah, belakang. Di ruang tengah. Kemudian di sana dikatakan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang ringan. Pasungan yang ringan Bapak Ibu? Kuat saudara. Saudara bisa bayangkan. Sudah ditaruh di ruangan yang tengah, kakinya dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Tujuannya apa? Supaya Paulus dan Silas tidak melarikan diri, ya toh? Tetap bertahan di sana, tidak lari, tidak kabur sampai dipasung, saudara. Saudara bisa bayangkan, di dalam penjara itu adalah sudah keadaan yang saya percaya walaupun saya pernah ya saudara melihat pernah kunjungan ke penjara saudara. Keadaan yang tidak bebas ya. Keadaan yang tidak bisa leluasa ya. Keadaan yang susah, keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang panas gak ada AC-nya saudara ya. Keadaan yang pengap di sana di dalam penjara. Itu keadaan penjara belum kakinya yang dipasung dalam kondisi yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat banyak. Tetapi luar biasa. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-25. Ayo kita baca. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sukacita yang daripada Tuhan memampukan, memberikan kekuatan Paulus dan Silas untuk tetap berdoa. Amin. Sukacita yang daripada Tuhan memampukan, memberikan kekuatan kepada Paulus dan Silas untuk tetap berdoa, untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap setia melakukan apa yang menjadi bagiannya, untuk tetap taat kepada Tuhan. Itu karena ada apa? Sukacita dari Tuhan.
Sukacita dari Tuhan mendorong Paulus dan Silas untuk tetap fokus kepada Tuhan. Tidak melihat kenyataan, waduh neng penjara sumpek panas, tertekan, kakiku gak bisa apa-apa. Tidak melihat kondisi, tidak melihat masalah yang ada. Karena sukacita yang daripada Tuhan memampukan Paulus dan Silas untuk memandang kepada Tuhan. Dia yakin, dia percaya di balik masalahku ada sesuatu yang Allah kerjakan di dalam hidupku. Amin Tuhan. Saudara, itulah yang luar biasa, sukacita yang daripada Tuhan, saudara ya. Seperti itu ya. Bagaimana dengan kita, saudara? Saat kita menghadapi masalah, masihkah saudara mampu berdoa? Waduh, tante, kok berdoa? Sumpek hatiku, gak iso berdoa. Saat saudara menghadapi tekanan, apakah saudara masih bisa memuji Tuhan? Saat kita menghadapi masalah hidup, apakah saudara dan saya masih setia melayani Tuhan? Nah ini saudara, ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Kalau ada sukacita yang daripada Tuhan, apapun kondisi kita akan tetap setia melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena ada sukacita yang daripada Tuhan. Karena di balik masalah itu ada berkat yang luar biasa. Akhirnya apa? Karena di sini melalui semua, melalui masalah penjara tadi saudara. Akhirnya apa? Seisi rumah kepala penjara dan seisi rumah percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Saat kita mengalami kondisi yang tidak menyenangkan. Penjara itu kondisi yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Saat alami kondisi yang tidak menyenangkan, saat sakit belum sembuh ya, saat masalah belum ada jalan keluarnya, saat doa kita bertahun-tahun belum dijawab oleh Tuhan, saat pekerjaan kita belum lancar, saat rumah tangga kita lagi menghadapi masalah, menghadapi anak-anak yang susah diatur, bisakah, mampukah kita untuk bersukacita? Saudara, sukacita yang daripada Tuhan memampukan untuk kita tetap bisa melakukan apa yang harusnya kita kerjakan. Puji Tuhan. Kita akan melihat contoh yang kedua yang dinyanyikan tadi ya, Habakuk Bapak Ibu. Habakuk pasal yang ketiga, ayatnya Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17 ya. Habakuk 3:17. Mari kita baca 1-3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, terus beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku ialah apa? Kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Luar biasa Habakuk. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, kerja tidak mendapatkan hasil. Ladang tidak menghasilkan bahan makan, alias apa? Gagal panen, saudara ya. Tetapi di sini kambing domba lembu terhalau dari kurungan, dari kandang. Semuanya habis, tidak ada mobil di garasi, tidak ada motor di garasi, tidak ada sepeda di garasi ya, tidak ada uang di dalam rekening kita. Semuanya sudah
habis. Tetapi Habakuk katakan apa? Aku akan bersorak-sorak. Kenapa? Karena ketika ada sukacita dari Tuhan memberi kekuatan, kemampuan Habakuk untuk bisa bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena apa? Karena ada sukacita yang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sukacita dalam Nehemia pasal yang ke-8 di sana dikatakan bahwa sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatanku. Wow. Sukacita dari Tuhan itu kekuatanku. Di saat kita mengalami apapun kondisi kita, mari kita akan belajar sukacita. Ketika saudara dan saya mengalami keadaan yang tidak menyenangkan seperti Habakuk ini, keadaan yang mengecewakan, ya, keadaan yang seharusnya tidak bisa bersukacita, keadaan yang seharusnya tidak bisa melayani, keadaan yang seharusnya tidak bisa bersorak-sorai, tetapi Habakuk ini bisa bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena apa? Ada sukacita yang ilahi, sukacita yang dari Tuhan. Luar biasa. Zona seperti ini sudah kami lewati, saudara. Saya pernah mengalami dalam keadaan yang seharusnya tidak bisa berdiri. Seharusnya keadaan yang dunia ini mengalami runtuh bagi saya. Tetapi karena kekuatan Tuhan, karena sukacita yang dari Tuhan itu kekuatan saya, hari ini saya bisa berdiri melayani saudara. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya bisa, tetapi saya alami, saya nikmati. Itu semua karena sukacita yang dari Tuhan mengalir dalam hidup saya. Amin. Kalau sukacita daripada Tuhan mengalir ada dalam kehidupan saudara dan saya, apapun kondisimu, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang mengecewakan, yang membuat kita pahit, membuat kita tertekan, saya percaya kalau sukacita dari Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, saudara akan tetap setia kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap melakukan bagian kita, tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Kepada siapa Allah memberikan sukacitanya itu? Pengkhotbah pasal yang kedua dikatakan firman Allah. Pengkhotbah pasal yang kedua. Pengkhotbah pasal yang kedua ayatnya yang ke-26. Kita akan baca di sana. Pengkhotbah 2 ayatnya yang ke-26. 1, 3. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Sampai di sana ya. Kepada siapa Allah berikan sukacita itu? Yang pertama, kepada orang yang dikenannya Allah memberikan, mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Kepada orang yang dikenannya. Orang yang dikenannya itu orang yang seperti apa? Orang yang dikenal Tuhan itu adalah orang yang cocok dengan hatinya Tuhan. Orang yang sehati dengan hatinya Tuhan. Orang yang selaras dengan pikirannya Tuhan. Orang yang dikenal itu adalah orang yang setia, orang yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Itulah orang yang dikenal oleh Tuhan. Kalau kita dikenal oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sukacita yang sejati. Bukan datang dari luar tapi dari dalam. Produknya Roh Kudus. Dan kita tidak bisa membuat. Yang sumber sukacita itu adalah dari Tuhan. Kemudian yang kedua, kepada siapa Allah memberikan sukacita? Dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayatnya yang ke-14. Mazmur 51 ayatnya yang ke-14. Mari kita akan baca bersama. 1, 3. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Bangkitkan kembali padaku kegirangan.
Bangkitkan kembali padaku sukacita. Ini adalah doa daripada Raja Daud. Raja Daud berdoa kepada Tuhan supaya dibangkitkan kembali kegirangan itu. Sukacita itu kenapa? Karena Daud sadar sukacita itu bukan dari luar, tetapi dari Tuhan. Makanya Daud itu minta kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan kembali padaku kegirangan sukacita. Kenapa Daud berdoa seperti itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Daud pernah punya pengalaman yang namanya kehilangan sukacita. Kalau bangkitkan kembali berarti kan pernah mengalami kehilangan. Pernah mengalami kehilangan sukacita. Kapan itu? Ingat Bapak Ibu, ketika Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba, kemudian dosa pembunuhan dengan suaminya Batseba. Saudara, dosa ini dikerjakan oleh Daud. Saat Daud jatuh di dalam dosa, saat itulah Daud kehilangan yang namanya sukacita sejati. Makanya Daud berdoa, Tuhan bangkitkan kembali padaku kegirangan itu, sukacita itu. Saat jatuh dalam dosa kehilangan sukacita. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, sukacita sejati diberikan kepada siapa? Pertama tadi kepada orang yang dikenannya, yang kedua kepada orang yang hidup benar di hadapan Allah. Amin. Sukacita diberikan kepada orang yang hidup benar. Kalau hidup kita benar, saudara akan menikmati sukacita yang sejati. Orang lain ngomong apa saja jika kita enggak peduli. Amin. Karena ada sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita sejati manakala kita dapat, manakala kita hidup benar di hadapan Tuhan. Coba kita akan renungkan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya contoh yang kecil. Karena kita ini sudah terbiasa, sudah punya gaya hidup enggak suka bohong misalnya. Kemudian enggak tahu ada masalah apa, kemudian kita tuh harus berbohong. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira hatimu gimana setelah melakukan itu? Biasa tante. Waktu itu saya yakin karena kita ada Roh Kudus, Roh itu akan mengingatkan kepada kita. Pasti kita akan sedih, menyesal, walah. Kita tidak ada damai, betul enggak? Rasanya gelisah, enggak ada damai. Nah itu saudara, berarti apa? Berarti kita sedang kehilangan sukacita karena apa? Karena kita enggak benar saudara. Karena kita enggak benar di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, sama suami atau sama anak-anak. Saudara, tetapi manakala kita benar di hadapan Tuhan, saya percaya sukacita sejati itu akan menjadi bagian di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita akan terus belajar. Dalam kondisi apapun juga, biarlah sukacita dari Allah itu akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang keempat, di sana firman Tuhan dikatakan, Mazmur 37 ayat yang keempat. Satu, tiga. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah, bersukacita karena apa? Karena Tuhan kembali, bukan karena kondisi di sekitar kita yang aman, yang nyaman. Kalau sukacita kita dipengaruhi oleh di sekitar kita dalam pandemi corona ini, maka banyak orang yang sedih. Betul? Saudara akan sedih terus, saudara. Tetapi karena sukacita sejati itu tidak dipengaruhi oleh dari luar, maka dalam kondisi apapun, pandemi sekalipun, dalam keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, saudara dan saya masih bisa bersukacita. Amin.
Yang kita renungkan hari ini, refleksi kita, perenungan kita, bagaimana sukacitamu hari ini? Dipengaruhi dari dalam atau dari luar? Jawabannya ada di setiap kita pribadi lepas pribadi. Sukacitamu yang selama ini dipengaruhi dari dalam atau dari luar? Kalau cuma dari luar, manakala saudara dalam keadaan enak bisa bersukacita. Tapi kalau sudah dalam keadaan tidak enak, saudara akan tidak bisa bersukacita. Kalau sukacitamu selama ini sudah dari dalam, sukacita yang sejati, apapun di sekitarmu mengecewakan, menyakitkan, saudara akan tetap bisa bersukacita. Itu artinya ada sukacita yang dari Tuhan, sudah ada di dalam hidup. Sudahkah kita saat sudah mengalami sukacita sejati? Ayo renungkan saat ini. Sukacitaku ini sukacita sejati atau belum ya? Sukacita itu ingat, semua adalah sumbernya dari Tuhan. Sumbernya dari Tuhan, itu sebabnya mari kita akan melekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan menempelkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita akan tinggal di dalam Tuhan, melekatkan seluruh hati kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena sukacita sejati itu hanya berasal daripada Tuhan sendiri. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Itu adalah kerinduan Raja Daud. Demikianlah kerinduan kita. Kita akan merasakan tenang. Kita akan merasakan sukacita. Karena kita melekat dengan Tuhan. Yang empunya sumber sukacita yang sejati. Seperti Paulus dan Silas dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Dia bisa bersukacita. Dia bisa berdoa. Dia bisa memuji Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Karena sukacita dari dalam. Habakuk demikian juga. Mari saat ini kita akan bawa hidup kita kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ku ingin selalu tinggal bersamamu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku kami merasakan tenang. Karena Engkaulah sumber sukacitaku Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan di dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan yang empunya sumber sukacita yang sejati itu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Engkau kekuatanku, Tuhan Engkau sukacitaku. Keselamatanku, haleluya.
dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Biarlah sukacita sejati itu terus ada dalam hidup kami, mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena sukacita daripada Tuhan itulah kekuatan kami. Sukacita daripada Tuhan yang memampukan kami, yang memberikan kekuatan kepada kami, yang mendorong kepada kami untuk kami tetap kuat sampai hari ini, untuk tetap bisa bersyukur dalam keadaan yang seharusnya tidak bisa bersyukur,
untuk tetap bisa melayani dalam kondisi yang seharusnya kami tidak mampu untuk melayani. Untuk kami bisa tetap bisa memberi walaupun dalam kondisi yang seharusnya kami tidak bisa memberi Tuhan. Karena sukacita yang daripada Tuhan itu yang memampukan kepada kami Tuhan. Untuk kami terus setia melakukan bagian kami. Sukacita daripada Tuhan untuk memampukan kami untuk terus berdoa, untuk terus memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan apa yang bisa kami kerjakan. Sukacita yang daripada Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami terus bekerja dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dialah sumber sukacita itu terus Tuhan. Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih saat ini kami berdoa. Kami menyerahkan Tuhan bangsa ke Indonesia yang kami cintai ini kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami. Tuhan, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami yang Tuhan sudah pilih untuk memimpin bangsa Indonesia. Mulai dari Bapak Presiden, wakil para menteri, aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah, diberi hikmat oleh Tuhan, diberi kekuatan, kesanggupan oleh Tuhan, sehingga mereka mampu Tuhan untuk melayani seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Engkau memberkati pemimpin kami, Engkau memberkati kota kami Kediri, Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, hamba-hamba Tuhan di mana mereka melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya, Engkau memberkati kami seluruh jemaat-Mu di Galiliang Romboselo Mangling. Oh Tuhan yang sakit, kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus yang sakit disembuhkan Tuhan, yang kurang dicukupkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Apapun kondisi kami, biarlah sukacita sejati itu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih yang berulang tahun di minggu ini, dengan bertambahnya usia ditambahkan kekuatan, ditambahkan kesehatan, kesetiaan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pelayan-pelayan yang sudah melayani, biarlah ditambahkan hikmat, pengurapan, semangat yang daripada Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan, mengembalikan miliknya Tuhan. Biarlah kami ajarkan kami untuk kami belajar memberi yang terbaik. Apa yang bisa kami berikan kepada Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, keuanganmu, usaha pekerjaan bisnismu, pelayananmu, sekolah dan kuliahmu. Saat engkau di rumah, saat engkau di luar rumah, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.